ada pendapat yang fardu ain, kita kudu hati-hati tuh. Jadi kalau bisa utamakan sholat berjamaah. Tuh begitu Pak, tuh gitu. Lalu kalau wajib, kalau sholat wajib berjamaah emang kudunya keluar rame-rame ke masjid. Jangan ngumpet aja di rumah. Tuh supaya syiar agama itu tinggi kayak kita melaksanakan sholat apa Jumat. Saya ngomong gitu kemarin, saya jadi imam, alhamdulillah gara-gara ada yang mati ini sembahyang banyak di masjid. Saya kata gitu. Ya enggak, yang kagak nongol ustadznya juga yang kagak berjamaah juga ikut apa? Berjamaah. Habis itu udah pada merengut aja. Saya gituin aja. Masa bodoh. Bener gak tuh? Kali-kali aja ya enggak? Iya, jangan lagi sholat orang mati doang gitu. Ya, jadi kita berjamaah gara-gara ada sholat orang mati dong ya. Iya, kalau nggak ada mati, nah itu Pak, udah pikirin dah. Jadi usahakan kalau jadi laki-laki sholat berjamaah di mas. Ada Bulughul Ghusli itu di bawah nazoman itu keterangan dari syair yang kemarin. Nah, itu saranya sama kemarin disebutin ya. Jadi keterangan bait di atas itu ya, seperti kemarin apa tuh ya, baca Quran sunat wudu dulu gitu ya, ngaji hadis sunat wudu dulu ya, itu masuk masjid ya, mau zikir. Nah itu keterangannya di bawah nih, keterangannya ya, udah cukup. Adabul ghusli bermula ini itu adab mandi ya. Ada mandi, ada wudu. Al wajibi mandi yang wajib seperti mandi junub, mandi haid, mandi nipas ya, mandi habis beranak gitu ya. Wal masnuni dan mandi yang disunatkan, mandi mau sholat Jumat, mandi mau Idul Fitri, mandi mau sholat Idul Adha. Nah itu sunat. Faiza sobatka janabatun min ihtilamin ai imnain, maka apabila menimpakan kamu janabah gara-gara mimpi jima. Jadi dia mimpi jima keluar ya, begitu pagi-pagi bangun subuh-subuh nah, demek, tahu demek, basah, berarti apa tuh? Keluar. Tapi kalau udah mimpi enggak keluar, kering, kagak wajib mandi. Jadi ini mimpi jima, dia basah keluar. Awikoin, aw jimain atau jima. Nah, atau dia bersetubuh dengan istrinya, bukan mimpi. Ya, sekalipun kagak keluar, yang penting puyang gua kalau menerangin ini nih, kepala gua. Yang penting masuk hasapahnya, yang penting masuk apanya? Sekalipun kagak keluar, yang penting masuk apanya? Hasapahnya. Wajib mandi. Tahu hasapah? Helm. Mandi. Ya, adalah. Pak Khuzil ina ambil dah tuh timba atau bak. Zaman dulu kan begitu. Kalau zaman sekarang tinggal dikocor ya, di keran ya, atau kita datengin sumur kolam ya, pokoknya ambil air udah. Ngapain? Mandi gitu ya.
Wa pinus pahmil alina bawa tuh bijana air ilal mugtasali ke tempat mandi. Kalau dulu mandi di apa tuh? Nah, keramba apa namanya? Ya, gombangan. Iya, gombangan dulu ya. Itu gombangannya dulu lumutan. Iya, padasan. Nggak apa-apa. Nggak berubah air nggak apa-apa. Karena memang itu lumut udah di situ. Ya, tidak bisa dianuin. Waduhu an yaminika in kunta tagatarifu minhu wa an yasarika in kunta tasubu minhu. Taruh tuh bejana di sebelah kanan kita kalau kita nyauk. Tahu nyauk? Nyauk namanya. Ya. Dan taruh di sebelah kiri kalau kita nuang air. Ya, pakai dituang. Wasamillah, jangan lupa kalau mau mandi baca apa tuh? Ingat tuh, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup. Yang sempurna apa tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kalau bismillah itu taluknya banyak, ada fiil yang dibuang. Aku mau mandi, baca apa tuh? Dengan nama Allah Subhanahu. Jadi agsilu bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu wagsil yadaika awalan. Basuh tangan kita dulu. Takut tangan kita ada apanya? Tangan kita basuh dulu. Berapa kali? Kalau bisa salasan tiga kali. Sumas tanji. Ya, kemudian bebersih dulu dah. Ya, dubur kita bersih-bersihin. Wa azil ma'ala badanika. Ilangin sesuatu yang di badan kita. Min kozarin. Ya. Daripada kotoran. Kayak daki-daki kalau umpama ada apanya, dakinya, apalagi ada najisnya, dihilangin dulu najisnya supaya nanti airnya kagak jadi najis. Wa mukhotin, umpama ada reaknya dan lain sebagainya. Wa tawaddo, kalau mau mandi apa dulu sunatnya? Ngambil air wudhu dulu tuh. Jadi wudhu di situ wudhu untuk sunnah mandi. Kama sabaqo fi wudhi kali sholat, sebagaimana wudhu kamu seperti wudhu kita mau sholat. Begitu Pak. Tuh, itu Nabi kita begitu kalau mau mandi. Apa dulu? Wudhu dulu nggak kita kalau mandi? Enggak ya? Sah nggak? Sah. Tapi yang bagus apa dulu? Wudhu dulu. Ya. Majami dawat serta sekalian doa-doa yang ada pada wudhu yang kemarin kita dapain. Udah terangin, udah baca. Wa akhir ghusla qadaimaika. Tunda, akhirin membasuh kedua telapak kaki kita. Airi jelaika, kedua kaki kita. Kaila yadi alma'u, supaya air kagak sia-sia. Jadi nanti terakhir kita basuh apakah kita? Kaki kita. Fa in ghasalahuma aw wada'ahuma 'alal ardi kana mislidatul ma'. Ya, wal afdalu an tuqaddimal wudu jami'ahu 'alal ghusli. Ya. Yang lebih afdal duluin wudu dulu ketimbang mandi. Tapi boleh mandi dulu baru wudu. Boleh enggak? Yang lebih afdal wudu dulu baru apa? Ya, tapi walaka antu akhirahu kullahu aw ba'dahu anhu. Boleh bagi kamu nunda wudu apa dulu? Mandi dulu baru apa tuh? Baru wudu. Ya. Bahkan satu pendapat kalau kita udah mandi junub itu hadas kecil terangkat udah. Jadi nggak usah apa lagi? Nggak usah wudu lagi udah. Karena kita sudah ngangkat hadas besar. Yang penting jangan nyentuh. Ah, itu satu pendapat begitu. Ya. Jadi kalau kita mau sholat boleh udah. Kenapa? Karena kita sudah ngangkat hadas berarti hadas kecil apalagi gitu. Satu pendapat. Wa tanwi bil wudu fi surati takhir al fardiyata. Tuh, kamu niat dengan wudu. Niatnya apa? Nawaitu sunnatal wudu lil ghusli, begitu. Aku niat sunnah wudu untuk Jadi wudu di sini sunatnya dikenakan mandi. Tuh, begitu. Ya. Wa kaza fi suratik daktim intajarodat janabatu kanil hadas wa ila panwi niatan mu'tabaratan fil wudu. Tuh.
Kalau waktu kita junub kita punya wudu, waktu junub kita punya apa tuh? Wudu. Orang kalau punya wudu keluar air mani batal nggak? Ayo dah. Orang punya wudu keluar air batal nggak wudunya? Ah, batal nggak wudunya? Ah, batal ya? Batal nggak? Ah, lah bagaimana sih? Kagak batal. Kalau keluar air mani. Kalau keluar kencing nyaut aja batal. Nggak batal. Ya, gitu ya. Jadi kalau kita lagi wudhu, tiba-tiba kita ada nafsu kita gede, ya, ada syahwat kita, kemudian keluar air apa tuh? Air mani, maka wudhunya kagak apa tuh? Nggak batal. Gitu. Jadi nanti waktu mandi niatnya sunnah wudhu, karena kita masih punya wudhu sih, paham ya? Nah begitu. Nah, dah. Faiza faragta minal wudu fasubbal mala ra'sika. Apabila kamu telah selesai dari wudu, tuang tuh air di kepala kamu. Sebelah kiri dulu, sebelah kanan. Sebelah apa tuh? Sebelah kanan dulu, sikil aiman. Ini namanya sikil apa nih? Aiman, ini sikil aisor. Sebelah dulu. Ya. Itu caranya begitu. Tapi si memandi mau gimana juga. Yang penting apa tuh? Ya gua rasa kagak pakai begitu dulu. Ya enggak, ini kan lagi diterangin nih. Ya. Iya, yang tertib maksudnya. Ya. Ada tertib. Kalau tertib kan mendingan bagus tertib ya. Ada caranya namanya. Oh, gitu. Kalau kita sih pokoknya kalau mandi itu seluruh anggota badan kita itu apa namanya? Anggota dari mana aja boleh. Kita niat dari sini nih. Dari kaki boleh nggak kira-kira? Jadi pertama kali kita basuh apa? Kaki. Nawaitu raf'al hadasil akbar gitu ya, bareng dengan apa tuh? Membasuh kaki. Sah nggak? Tapi yang bagus dari mana? Dari pala supaya turun ke bawah. Kalau dari kaki naik nggak? Agak. Iya. Jadi seluruh anggota badan kita itu adalah apa tuh? Anggota mandi. Lain dengan wudhu. Anggotanya mana? Muka, kepala, tangan, kaki. Nah kalau mandi semuanya anggota badan kita adalah wajib diapain? Dibasuh. Gitu Pak. Dah. Jadi pala dulu dibuang. Wal mu'tamadu, bermula kaul yang mu'tamad, annal abdola ba'da pirogil wudu. Yang li abdol setelah selesai wudu anta ta'ahada ma'ati paka summa tukhallil ra'saka, ya walau kunta muhriman lakin biribkin in kana alai sya'run. Yang lebih abdol setelah kita wudu kita teliti-teliti lempitan badan kita. Tuh, kita kadang-kadang kalau badan kita terlalu gemuk itu biasanya belempit nggak badan kita tuh? Belempit ya. Itu dikhawatirkan kagak masuk apa tuh? Air, kena kelempit sih. Nah itu yang paling pokok dan itu. Oh gitu ya. Makanya tempat kita buang air tuh dubur kita itu hati-hati. Kudu diapain tuh? Aman. Kalau kita begini dia. Nah kalau kita begini kan dia tuh yang nampak itu namanya zohir tuh. Kalau kita begini kan rapat dia. Ya. Nah kalau kita begini dia terbuka. Itulah yang terbuka itu kudu wajib diapain tuh? Dibasuh hati-hati. Ya hati-hati. Kemudian wa tukhallil dan kamu summa tukhallila ra'saka. Kemudian kamu sela-selakan rambut kamu. Jadi setelah dibasuh diapain? Setelah diguyur diapain? Digini-giniin. Biar air masuk. Tuh, ya. Masuk ke mana? Kulitnya. Ya, supaya begitu masuk. Ya. Kemudian walau kunta muhriman, sekalipun kamu lagi ihram. Kalau lagi ihram dikhawatirkan rambutnya kecabut. Kalau kecabut bayar kiparannya tuh. Berdam dia. Ya berdam. Cuman caranya pelan-pelan, jangan ditarik-tarik. Nah, rambutnya nanti bisa apa tuh? Ya, apalagi rambutnya panjang. Kalau Sayyidina Ali dia rambutnya nggak pernah panjang. Pokoknya 40 hari dia cukur aja udah.
Tuh cukur aja, 40 hari cukur gitu ya. Makanya saya khawatir tuh kalau ada orang miara rambut, terutama laki sampai segini rambutnya, itu hati-hati tuh ya, ada rontok, ada apa ya. Jadi Sayyidina Ali itu rambutnya nggak pernah betul panjang pendek aja dia, nah, gitu. 40 hari cukur, 40 hari cukur ya. Tuh, kata tuh cukur, gue demen nih, gue dapat duit banyak ya. Bagus itu, supaya hati-hati dalam hal junub gitu ya. Apa lagi? Bi anturkhila asabiaka al asyara, tapi caranya kamu tahlil, kamu masukkan jiri-jiri kamu yang 10 di kepala gitu ya. Saya rambut saya nggak pernah nih dikira langsung ntar cukur 15.000, entar banget langsung udah kelar, paling ada 3 menit kali. Pantasnya kata cukur orting nih Pak Haji, goceng, kagak 18.000 juga, ledek banget. Padahal ini cepat banget kalau ya. Nah itu yang terakhir saya. Jadi itu kalau mandi enak rasanya disiram, adem gitu ya. Iya gitu. Apalagi kalau baru ngaten baru cukur, supaya nggak begitu ketahuan sama mertua. Kalau pagi-pagi, kalau rambutnya basah, chat mantu habis ngapain? Cukur. Ya lain anak muda, kalau udah tua kayak kita emang saya demen rambut pendek udah sekarang ya. Ya jadi enak. Ya, enak bener kalau disiram, adem gitu ya, berkrenyis. Dah. Habis ya? Habis itu betul. Ya. Patas roba tuh ya. Jadi patas roba biha tuh usulu, kalau kita gitu-gituin nanti jadi nyerep. Jadi apa tuh? Asal mana tas roba minum. Asal mana apa minum. Nyerep deh tuh air tuh. Kemana? Ke pongkol ram. Kalau kita apain tuh? Kalau kita gini-giniin gitu ya. Itu caranya begitu. Hati-hati ya. Kama apa qala Ibnu Hajar. Summa tadluku salan, kemudian kamu gosok. Setelah digituin digosok. Tuh begitu saking telitinya, supaya jangan sampai ada yang kagak kena itu begitu. Kena bakal ditanya ntar itu. Bakal diapain tuh? Ditanya kalau nggak itu, nggak kena. Nagih dia. Kama qala Syekhul Islam fit Tahrir. Ya. Summa tasubul malarusika salasan wa anta fi awwali ma taksilu min baranika nawin rob al hadasi minal janabah. Sama caranya sama wudu, niat bareng basuh muka. Kalau mandi niat bareng basuh bareng dibarengin. Nawaitu rob hal hadasil akbar, ya enggak? Tuh gitu, lillahi ta'ala bareng ya, akbar. Nawaitu rob al hadasil asghor, itu kalau wudu. Kalau head junub nipas akbar, tuh gede gitu ya. Niat dibarengin dengan basuh anggota badan. Kalau dari pala ya dari pala, kalau dari kaki dari kaki ya sah semana aja. Dah. Ya, niatnya tuh. Ya. Niatnya di mana? Di hati kalau niat. Niat di mana niat? Di hati. Kalau di mulut dulu supaya hatinya mantap. Ada orang sembahyang usolli fardul isya'i tuh di mulut ya. Nah itu enggak sah. Ntar Allah, nah baru tuh Allah di mana? Nah jadi mulut untuk ngajarin hati supaya mantap. Begitu juga kalau niat nawaitu rob hal hadasil janatil akbar lillahi. Mulut kita ngomong tuh. Begitu kita membasuh hati kita nih bareng nawaitu rob hal hadasil akbar. Ya, pardon lillahi ta'ala. Dah, gitu ya caranya. Nah ini summa subbal ma'ala sikil aiman tuh, kemudian tuangin oleh kamu di badan kamu yang sebelah sebelah kanan dulu ya, semana-mana badan kanan dulu. Karena Nabi kita kalau bekerja yang memulia-mulia nganan dulu, baru apa tuh? Baru kiri Nabi kita ya, pokoknya mulia kanan dia ya. Berapa kali kita walin? Salasan tiga kali. Summa ala sikil asara, kemudian sebelah badan kita yang kiri berapa kali lagi? Salasan 3 kali. Wahazil kaifiatu taksulu asla sunnati kama qala Ibnu Jurmi ya.
Ini kepiat menghasilkan asli sunnah daripada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, macam-macam. Ya pokoknya begini sebenarnya. Kalau kepiat caranya macam-macam udah. Ya, ya memang yang bagus dari mana dulu? Dari atas dulu. Ya, jangan dari mana tuh? Dan di bawah. Wal kaifiyatul qur'an yagsila ra'sa salasan summa siqlaiman min muqaddami salasan summa min muakhiri salasan summa muqaddim asar salasan summa muakhir salasan fala yantaqilu ila muakhirin wala ila aisarin ila aisara illa ba'da taslisi muqaddamin wa imani. Ya. Cara yang lain kita basuh pala kita 3 kali, yang sebelah kanan di depannya 3 kali, yang di belakangnya 3 kali, yang di depannya kiri 3 kali, yang di belakangnya 3 kali. Setelah itu baru pindah ke tempat yang lah. Itu begitu caranya. Pokoknya udah bahasanya yang penting bahasa yang penting apa tuh? Rata. Jangan sampai nggak ada yang kenapa tuh? Nah, air. Begitu aja udah. Wadluk mak akbala min badarika wa adbar. Gosok ya anggota badannya di depan dan anggota badannya di mana? Yang di belakang. Ya. Wa zahirul kalamil musannifi annal mugtasila la yantaqilul aisar hatta yusalli salaiman. Ya. Zahirnya perkataan ke musannif ya, Imam Ghazali bahwasanya orang yang mandi enggak boleh pindah ke sebelah kiri kalau belum 3 kali yang sebelah kanan gitu ya. Ya itu. Ya tapi semuanya itu hukumnya apa tuh? Hukumnya sunnah, hukumnya sunnah. Summa muqaddimal aisar salasan summa muakhirau salasan gitu ya. Ya, jadi ulama kita bener-bener kalau kita lihat begini nih, ya caranya gitu ya. Sangat hati-hati, sangat tertib, sangat disiplin ya dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah gitu. Wa sari kalami pilih ya annadalka yakunu ba'da tamami syikain. Tuh. Penjelasan Imam Ghazali di dalam kitab Ihya, ada namanya kitab apa tuh? Ihya Ulu berapa juz tuh? 4 juz. 4 apa? 4 juz, 4 kitab begini nih. Nah, boleh nanti kita baca tuh ya, kitab Ihya. Nah, itu 4 juz kalau kita baca seminggu sekali, insyaallah ya 50 tahun baru hatam. Iya, nah, seminggu sekali. Kalau di pondok pesantren sebulan hatam pasaran. Segini 4 begini sebulan hatam. Dibaca aja sama kiai, dibaca matiin. Ngeterangin lu dibaca aja. Tabarukan. Gitu ya. Ada kitab namanya apa? Kitab Ihya Ulu. Kitab Imam Ghazali paling fenomenal, paling terkenal ya di seantero dunia. Nah, itu kitab namanya Ihya Ulumuddin. Ya, ada. Apa lagi tuh? Ya. Salasan lakin kalau belajar wasar bini pal akmalu ayyaksila wa yudlika sikol alman al muqaddam sumal muakhir sumal aisar kazalika fahazimaratun summa saniyatun kazalika summa salisatun kazalika. Masyaallah ya. Yang sempurna dia basuh digosok tuh, habis basuh diapain? Langsung digos. Kalau tadi dibasuh dulu 3 kali baru digos. Yang bagus habis dibasuh sekali digosok, dibasuh sekali digosok. Yang bagus itu. Jadi berarti gosoknya berapa kali? 3 kali. Ya pokoknya begini udah tadi saya ngomong judulnya supaya rata aja udah. Ya, dah. Wa qallil sa'ra rasika, selang-selangin rambut kepala kamu, walihiyatika jenggot kamu kalau memang ada jenggotnya. Saun kasipan okopipan, baik itu jenggot yang tebal maupun jenggot yang tipis. Kalau jenggot yang tebal orang kalau kita ajak ngomong kulitnya nggak kelihatan, itu jenggotnya berarti kalau kita ngajak ngomong sini kulitnya kelihatan, itu jenggotnya tipis ya gitu. Nah, saya nggak nurunin jenggotan, bapak saya jenggotnya tebal, bapak saya tuh yang nurunin Haji Batullah almarhum abang saya kagak nurunin. Nah ini punya jenggot nih, tuh dikit jenggot kucing ya, jenggot kucing. Kalau kucing jenggotnya tipis, ya jarang ya. Nah gitu ya nggak apa-apa ya, masing-masing anak ada yang nurunin dia ya, yang nurunin jenggotnya tebel. Nah, abang saya nomor 2 Haji Batullah tebel dia jenggotnya.
Walajibu alal mar'ati naqsud dopair ila iza amilat ila iza alimat ana ma la yasilu ila khilal syur. Kalau perempuan kagak wajib buka cocang. Kadang-kadang perempuan rambutnya diapin, dicocang ya, atau diapin. Tapi kalau dia yakin rambutnya kalau kagak dibuka air tetap nah kira-kira kalau rambut dicocang masuk nggak kira-kira itu? Kagak kayaknya ya, karena cocang keras ya, nggak masuk kayaknya itu ya. Kalau kagak masuk wajib diapain? Dibuka, wajib dibuka supaya masuk. Tuh konde rambutnya diapain? Dikonde. Umpamanya disiram aja masuk nggak kira-kira tuh? Kayaknya kagak ya. Kagak. Wajib diapain tuh? Wajib dibuka. Apanya? Kondenya. Itu perempuan. Ya, gitu ya. Ya kadang ini kan kalau begini kan biasanya kalau rambut perempuan panjang. Kalau rambut laki-laki, umpamanya ada rambut laki-laki panjang tuh. Kayak kiai apa tuh yang di YouTube, yang rambutnya segini. Hah? Muapik ya? Nah, itu rambutnya panjang itu ya. Nah, itu bisa jadi konde ya, atau dicocang, wajib diapain tuh? Dibuka. Ya. Tapi Nabi itu kurang anu Nabi. Ada sahabat rambutnya panjang suruh cukur. Ada sahabat rambutnya apa? Panjang, Mbak, begini segini. Suruh apain? Oleh Nabi suruh apain? Coba cari di kitab Riyadhus Shalihin, ada dah. Cari. Entah kalau nggak ketemu baru datang ke rumah gua. Bawa kopi, bawa teh, bawa gula. Rokok nggak usah. Ganti sama duit. Ada di kitab Riyadhus Shalihin, itu Nabi ada sahabat rambutnya panjang. Suruh apain? Langsung dicukur. Mas sahabat langsung cukur, pendek. Ya. Mungkin begitu kali Nabi. Takut nanti kalau ya kagak apa tuh? Ya kan kalau perempuan rambutnya panjang pantas. Kalau laki rambutnya panjang kayak perempuan. Begitu kali ya? Iya. Perempuan kalau rambutnya panjang, apalagi sampai segini nih. Bisa tuh. Aduh. Ngeliat aja gitu udah ribet. Ya. Itu perempuan rambutnya kudu panjang, laki rambutnya kudu pendek. Itu yang bener begitu, Pak. Jangan dibalik. Laki rambutnya perempuan lah udah ribet itu. Nah, terbalik. Karena memang mahkotanya perempuan rambutnya panjang. Gitu ya. Ada tuh perempuan yang rambutnya sampai sekaki dipiara ya. Ada. Dah. Apalagi nih? Ya. Wa usilil ma'ila kulli matipin min matipil badan. Sampaiin tuh air, masukin tuh air ke tiap-tiap perempitan yang ada di badan kita. Nih kuping-kuping nih. Tuh, kuping-kuping tuh. Nih luar nih. Anuin nih, hati-hati nih. Tuh kuping tuh dianuin. Tuh, ya. Kuku-kuku nih. Makanya kuku nggak boleh panjang. Kalau panjang ntar masuk daki, dakinya udah jadi kayak apa tuh? Nggak masuk air. Ya. Jadi kalau umpamanya ada dakinya kudu diapain dulu tuh kuku tuh. Bersihin dulu. Ya, hati-hati. Itu kagak masuk apa tuh? Baik wudu maupun mandi tuh. Pokoknya lempit-lempit yang ada di badan. Wa huwa ma fi intitopun wal tiwaun. Kata bakidul batni tuh, seperti lempitan perut, walmuk nih, mata. Mata ada apanya nih? Nih, masuk nih tuh, ya. Walihaz tuh, wal uzun kuping. Wadahili surah, dalamnya puser. Tuh, puser tuh. Punya puser enggak? Punya. Tuh, danonin tuh puser tuh. Itu kadang-kadang kagak masuk air, itu hati-hati. Tuh, ya. Kalau kagak masuk air berarti junubnya kagak sah. Kalau junubnya kagak sah, sholatnya kagak. Masuk ke sono terus aja ke sono. Lah bahaya enggak kira tuh? Bahaya tuh. Ya. Wa tahtal mukbili minal anfi. Tuh. Yang hadap ke bawah daripada hidung. Nih. Ya. Ya, kalau yang dalam enggak? Nih, ngadep ke bawah. Fa inna zalika mimma yaghfulu anhu. Tuh. Karena yang tadi itu termasuk orang yang suka lalai, orang yang jarang perhatiin tuh kalau lagi mandi junub. Oh, oleh karena itu di sini dibahas, ya. Wa yuta'akadu ta'adu fil uzuni khususon fi aqisaimi bi ayakhuza kapan? Ya, kapan min main? Ya.
Nih. Dan disunat muakkadkan neliti-neliti di kuping, apalagi haknya orangnya puasa. Caranya diambil satu caup daripada apa tuh? Daripada air, diambil ya. Wayado al-uzan ali, dan dia taruh tuh air di kupingnya. Diripkin dengan pelan-pelan, mumilan laha. Sambil apa tuh? Sambil gitu tuh. Mumilan tuh. Sambil miringin tuh kuping. Lima atiba bagi lembar kuping min ghairi nuzulin. Ya, jangan sampai turun. Kalau turun nanti bisa membatalin apa tuh? Puasa. Itu puasa batal itu kalau masuk ke lubang kuping, lubang hidung gitu ya. Nah, gitu ya. Gitu. Wa mana biti sya'ri ma qapamin wa makasupa, diperhatiin lagi air, masukin ke tempat tumbuh-tumbuh rambut, baik rambut yang tipis maupun rambut yang tebal. Ada orang ya tambah tebal, jenggot tebal, bulu kakinya tebal. Hati-hati tuh. Masukin yang bener ya. Wa inna ma wajaba ghusl kasib huna dunal wudu liqillatil masyaqqati huna li adami taqarruhi fi kulli sholatin bikilapil wudu. Nih Pak, kalau dimandi wajib masukin air sekalipun jenggotnya tebel. Tuh kalau dimandi, nih kita punya jenggot tebel nih, tebel. Kalau tebel kan kagak kelihatan nih. Kalau di wudu nggak wajib masukin air, sunah diginiin, tapi nggak wajib dimasukin di wudu. Tapi kalau dimandi wajib diginiin, digosok. Berbeda. Kenapa? Di wudu sunah doang, kagak wajib mandi. Karena wudu berulang-ulang. Tiap waktu mandi sama tiap waktu mandi loh. Lah keder loh. Nah, tiap waktu mandi junub ya, ngampleh. Bener nggak kira-kira tuh? Bener nggak kira-kira? Nah, oleh karena itu agama kasih keringanan. Kalau mandi kagak wajib masukin air tuh ke jenggot ke dalam. Kalau wudu agak wajib. Kalau mandi kenapa? Karena mandi jarang. Gua aja kadang-kadang seminggu cuma 3 kali. Jarang apa aneh tuh? Doyan. Set. Yang jelas ketimbang wud. Oleh karena itu kalau mandi wajib diapain? Dimasukin ke dalam rambut-rambut yang kalau wudu sunnah. Itu pinter ya, bener gitu ya. Dikilatil masako, kena sulit, kena sedikitnya masakot. Di mana? Di masalah bab mandi. Lain di bab wud, karena tiap 5 waktu 1 hari 5 kali kita wudu. bener. Ya, bikhilafil wudu di fa'innahu yatakarraru kulla waqtin. Kena wudu berulang-ulang tiap apa tuh? Tiap waktu. Makanya oleh agama dikasih keringanan. Pokok pipi. Dah. Wa alam annal madmadota wal istinsaqo sunnatani mustaqilatani fil ghusli. Ketahuilah kamu bahwasanya kekumur, memasukkan air ke hidung adalah 2 sunat yang tersendiri di bab mandi. Jadi kalau kita mau mandi boleh tuh kayak wudu juga. Kekumur dulu, apa dulu? Masukkan air ke hidung dulu, sunat tuh. Ya. Kama anahuma sunnatani fil wudu, sebagaimana masukkan air ke hidung dan ke kumur disunatkan juga kalau kita apa tuh? Wudu, ya. Wa mahaluma qoblal wudu, biasa ke kumur dulu ya. Apa dulu? Hidung dulu baru niat wudu. Kama pipatil wajawad, ya. Wa quriya tarkuma, dimakruhkan kalau kita mandi ninggalin ke kumur. Makruh. Atau ninggalin apa? Masukkan air ke hidung, makruh. Ya, sebagaimana makruh juga kalau kita wudu tuh ninggalin ke kumur, masukkan air ke hidung, makruh. Ya. Jadi kalau waktu masih banyak kerjain gitu ya. Wa yusannu tadarukuma walau badal firoi minal ghusli. Tuh, saking disunatinnya udah selesai mandi, nih dengerin. Udah selesai mandi lupa belum belum masukkan air ke kumur. Masukin hidung. Sekalipun mandinya udah apa tuh? Udah selesai. Saking disunatinnya apa tuh?
ke kumur ama masukkan air ke hidung gitu Pak ya, gitu ya, ke kumur. Nah, ini jarang nih kayaknya, ini jarang nih. Kalau wudhu sih orang pada ke kumur aja kurung, tapi kalau mandi jarang ke kumur kayaknya nih dia, jarang ya. Dah. Li'anna sunanal ghusli la taputu bil firohi minhu. Karena sunah-sunah mandi kagak hilang sekalipun mandinya udah lain sama wudhu. Tuh, kita udah selesai wudhu. Tadi gua nggak ke kumur ya, tadi gua kagak masukkan ke hidung, kagak disunahin udah. Kenapa? Karena kita udah mau masuk sholat. Lah masih di sono aja. Kalau mandi kan kagak kita mah. Paham tuh ya? Jadi kalau sunat wudhu ya setelah selesai kagak diapain lagi tuh. Bahkan baca bismillahnya kagak disunahin udah selesai wudhu. Ingat, gua tadi belum baca bismillah kayaknya. Sunah nggak baca bismillah? Kagak, udah kena, udah apa tuh? Udah selesai. Lain ama mandi tuh. Beda Pak. Li adam istirati tartibi fi afalihi tuh. Karena kalau mandi kagak disunahkan tertib. Pokoknya di mana badan kita mulain, disitulah awal kita Yang sunahnya dari mana tadi? Pala. Lain wudhu, dia tertib, kudu tertib. Ya, muka, habis muka apa tuh? Tangan, habis tangan apa? Kepala, habis kepala kaki. Ini namanya tertib, disebut tuh tertib. Ya, urut-urut namanya. Ya, gitu ya. Nah ini ada lagi nih. Wa huma inda Malik sunnatani fil ghusli wal wudu kama indana wa wajibani fihima inda Ahmad. Tuh. Menurut Imam Ahmad wajib tuh ke kumur, wajib. Tuh, ya. Wa fardhoni fil ghusli sunnatani fil wudu. Ya, kata Imam Ahmad kalau mandi wajib ke kumur, wajib masukkan air ke hidung, tapi kalau wudu Masya Allah tuh ya gitu ya. Jadi beda-beda pendapat. Tapi kalau Imam Syafi'i di waktu wudhu maupun di waktu mandi semuanya sunnah tuh. Beda-beda tuh. Jadi kadang-kadang mazhabnya lain ada yang lebih berat. Bahkan Imam Ahmad dia berpendapat sholat wajib 5 waktu berjamaah fardu ain. Fardu apa tuh? Gimana? Fardu ain. Jadi kudu apa tuh? Kudu berjamaah. Mana hadisnya? Nabi pernah bersabda, aku akan taruh imam di depan, kemudian aku ke kampung-kampung, aku bakarin rumahnya, yang mana kagak sholat apa? Tuh, kalau kagak wajib masih mau dibakarin sama Nabi. Tuh satu pendapat begitu tuh, makanya hukumnya fardu. Nah kita udah kalau ada pendapat yang fardu ain, kita kudu hati-hati tuh. Jadi kalau bisa utamakan sholat berjamaah. Tuh begitu Pak, tuh gitu. Lalu kalau wajib, kalau sholat wajib berjamaah emang kudunya keluar rame-rame ke masjid, jangan ngumpet aja di rumah tuh, supaya syiar agama itu tinggi kayak kita melaksanakan sholat apa Jumat. Ini kadang-kadang zohor asar ya isya baru penuh tuh sembahyang, cuman ada gara-garanya nyolatin orang mati. Nyolatin orang apa? Ntar sholat orang mati Zohor penuh nggak masjid? Penuh nggak? Besok orang mati kagak penuh nggak? Tuh ya nggak? Jangan, emang kita sholat berjamaah udah ada yang mati kek, yang kagak sholat tuh gitu Pak, gitu sebenarnya tuh. Lah makanya saya kadang-kadang berpendapat begini, mendingan ada yang mati ya tiap waktu ya, supaya jamaah apa tuh? Bisa begitu? Iya, saya ngomong begitu kemarin. Saya jadi imam, saya alhamdulillah gara-gara ada yang mati, ini sembahyang banyak di masjid. Saya kata gitu. Ya enggak? Yang kagak nongol. Ustadznya juga yang kagak berjamaah juga ikut apa? Berjamaah. Habis itu udah pada merengut aja. Saya gituin aja. Masa bodoh. Bener gak tuh? Kali-kali aja ya enggak? Iya, jangan lagi sholat orang mati doang gitu ya. Jadi kita berjamaah gara-gara ada sholat orang mati dong ya. Iya, kalau nggak ada mati, nah itu Pak, udah pikirin dah. Jadi usahakan kalau jadi laki-laki sholat berjamaah di Nah kalau bini kita tuh sholatnya yang di rumah, dia mah di mana tuh?
Di rumah. Apalagi bininya masih muda, masih montok, jangan di masjid. Bikin ragu-ragu gua itu. Bikin keder. Apalagi pakai minyak wangi, baunya apa tuh? Sampai wangi banget. Nah, itu bahaya tuh. Makanya Nabi bilang kalau perempuan di mana sholatnya? Di rumah. Kalau laki-laki ini terbalik, perempuan di masjid, laki-laki di mana? Ya, jadi jauh kontengik. Nah, itu ya. Dah. Wahzar antamusa zakaroka ba'dal wudu tuh. Khawatir, waspada. Jangan kamu sentuh kemaluan kamu setelah apa tuh? Setelah wudu. Tuh, kemaluan kita disebut zakar. Ya, zakar. Karena sering zikir dia. Nah, sering. Bener gak? Bener gak? Kalau zakar udah kagak zikir lagi ribet tuh. Ribet. Nah, biasanya zakar kita zikirnya jam 4, jam 3, mulai dizikir itu. Zakar yang zikir orangnya kagak bangun. Cuma kasak-kasak. Iya. Dulu saya ditebakin dunia. Dibakin sama guru saya. Guru saya Pak Syuhada. Coba gue tebakin. Paham gak lo? Ya. Ya, gitu. Hayatun bila ruhin, gitu ya. Walahmun bila azmin, wapamun bila sinin, waroksun bila sa'rin. Begitu Pak. Punya daging kagak punya tulang, punya mulut kagak punya gigi, punya rambut kagak, punya pala kagak punya apa? Anda kata itu. Saya pikirin, ya orang saya belum ngerti, saya pikirin apaan ya. Ntar saya kawin, iya ya. Jadi jawabnya entar udah saya kawin baru saya jawab. Pas adanya udah kagak. Ya, dadah. Pak. Jadi dikata zakar karena sering apa tuh? Karena sering zikir dia. Udah ya. Nah, wa qabla tamil usri. Paina sobatu dikit lagi ya. Paina sobatu yaduka pai dulu. Kalau zakar kita pegang pakai ginian. Kalau pakai ginian kagak batal. Kalau pakai ginian batal. Nih, kalau megang begitu. Enggak batal. Kalau pakai ini apa tuh? Batal. Kalau kepegang pakai ini lo wudu lagi karena batal. Makanya satu pendapat tadi saya katakan kalau orang sudah mandi hadas besar enggak usah wudu kagak jadi soal karena udah masuk ke dalam hadas kecilnya masuk ke dalam hadas apa? Besar. Satu pendapat wudu lagi sekalipun udah mandi hadas besar. Dah gitu ya. Haza muwafiqun libni Hajar. Tuh, ini pendapat cocok kepada Ibnu Hajar. Wa zahirun li ajil khuruj minal khilaf bi adamin dirajil asghar bil akbar tuh. Jadi ada satu pendapat hadas kecil masuk ke hadas besar. Ada bersama. Wa qala al-Bujairimi walau ahdasa ba'dal wudu wa qabla al-ghusli la tundabul iyadatu alal mu'tabat inda ramli li anna hadzal wudu la yubtiluhul hadas fa inna ma yubtilul jima'u. Ya wabil ghazu fa yuqallana wuduun la yubtul hadas wa qad nazama suyuti zalika min bari kami wallahu alam bisawab. Itu sama dengan keterangannya sama. Jadi intisarinya rangkumannya apa tuh? Ya. Jadi rukun mandi ada berapa berarti rukun mandi? Bang Dani, rukun mandi ada berapa? Ada berapa? Ada dua rukun mandi udah. Niat dengan membasuh seluruh anggota badan. Udah rukun mandi dua, rukun mandi. Tuh, ya. Tuh. Kalau rukun wudu kan ada 6. Rukun mandi ada berapa? 2. Cuma ratain semuanya. Yang bagus. Sehingga nanti ibadah kita yang lain-lain jadi apa tuh? Salat kita jadi sah. Hamda yuafina wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalukil karim wal azim sultanik Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub alaina innaka tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil